Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ya, karena kita pada pagi hari ini dapat berkumpul secara daring dalam rangka pembekalan ya untuk mahasiswa magang riset berdampak. Yang saya hormati Ketua Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, Dr. Muhammad Samsul Hadi, juga Ketua Panitia Magang Riset Berdampak, Ibu Restu Rizkitar Kusuma, juga Bapak Ibu dosen yang lain, serta teman-teman siswa semuanya. Baik, pada pagi hari ini kita akan memberikan pembekalan ya kepada teman-teman semua sebelum teman-teman melakukan kegiatan magang riset berdampak pada bulan depan ya, 1 Juli. Untuk itu, acara akan kita buka dengan mendengarkan sambutan dari Ketua Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan kepada Pak Samsul. Disilakan. Ya, terima kasih Pak Ito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ito selaku pembawa acara pada pagi ini. Yang saya hormati juga Ibu Ketua Magang Berdampak tahun 2026, yaitu Bu Restu Rizkita, serta Bapak Ibu dosen yang juga turut hadir pada acara pagi ini, serta yang saya banggakan dan saya sayangi semua, seluruh mahasiswa, mahasiswi program studi agroekoteknologi minat perlindungan tanaman yang pada semester depan ini akan mengambil atau menempuh magang berdampak di masing-masing institusi yang sudah dituju. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu, perlu diketahui untuk tahun ini saya mendapatkan data dari Bu Restu, ada total sekitar 56 mahasiswa di Departemen HPT yang mengambil eh, magang berdampak yang nantinya kurang lebih berjalan sekitar 6 bulan, yang itu terdiri dari 9 mitra. 9 mitra yang di mana 4 mitra itu adalah mitra lama dan 5 mitra adalah mitra baru, di mana sebarannya memang cukup merata. Dan alhamdulillah ini saya lihat sekarang sudah ada BRIN, sudah ada PPKS, meskipun baru satu. Tapi paling tidak ini menjadi awal, menjadi pemicu dan menjadi pemantik nantinya untuk bagaimana magang berdampak ini dari tahun ke tahun agar supaya bisa meningkatkan jumlah ataupun kapasitas yang bisa kita sinergikan dengan para mitra-mitra yang ada. Tentunya dari kesekian ini BRIN ada 11, FACT ada juga, mungkin bimbingan saya juga banyak nih yang di Lamongan itu juga ada berapa itu? 11 ya kalau nggak salah itu. Sirtanio ada 2. Tentunya masing-masing mitra ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang tentunya nanti ini juga akan pasti memberikan dampak ataupun bekal kepada adik-adik sekalian untuk bagaimana ke depan menyikapi tantangan atau perubahan yang memang sebegitu cepat di dunia industri dan di dunia kerja. Tentunya saya mewakili Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan menyampaikan, tolong nanti pada saat sampai di masing-masing mitra, sampaikan salam kami kepada masing-masing pembimbing yang ada di lapangan, kepada pimpinan yang ada di lapangan, yang pada mitra masing-masing itu. Sampaikan terima kasih kami dan tolong dijaga sikap, dijaga apa namanya attitude-nya, dijaga kinerjanya, tunjukkan bahwa kalian memang benar-benar mahasiswa dengan niat yang baik untuk mengikuti program ini. Sehingga masing-masing mitra akan menilai atau memberikan apa namanya perhatian, memberikan respon kepada kalian dengan baik, sehingga nanti akan berdampak kepada
adik-adik kalian tahun depan yang juga akan mengikuti jejak kalian mengikuti program yang sama. Tentunya kami dari departemen dan dari panitia, Bu Restu, Pak Ito, serta Bapak Ibu yang lain juga akan mengusahakan semoga nanti kita berkesempatan untuk melakukan supervisi ke masing-masing tempat. Insya Allah kemarin juga sudah berkoordinasi dengan fakultas untuk program supervisi ini. Insya Allah fakultas juga mengizinkan sehingga nanti Bu Restu dan Pak Ito nanti bisa ditawarkan kepada masing-masing pembimbing atau nanti panitia atau siapapun nanti dari Departemen HPT untuk kita berkunjung ke Selamat datang juga Bu KPS. Saya mulai dulu. Saya Oke, lanjutkan. Pak. Matur nuwun. Saya lanjutkan. Mohon bisa diprogramkan Bu Restu Pak Ito untuk kita melakukan proses supervisi karena biar bagaimanapun adik-adik kita, mahasiswa kita ini 6 bulan di mitra. Rasanya kok kurang pantas kalau kita itu tidak melakukan supervisi ke masing-masing mitra. Apalagi mitranya ini hanya jangkauan Jawa lah, mungkin hanya PPKS yang agak jauh ya. Tapi kalaupun itu memungkinkan, saya rasa juga bisa dilakukan karena bisa sinergi juga dengan riset-riset kita yang tentang sawit. Ini juga PPKS apa namanya hibah sawit juga baru dibuka kemarin. Mungkin ada beberapa dari dosen Departemen HPT yang mengajukan, biasanya Pak Rizali dan kawan-kawan. Sehingga nanti mungkin bisa disinergikan. Kita datang ke sana sekaligus supervisi, sekaligus membicarakan beberapa topik riset atau yang seperti apa. Saya kira demikian, Bu Ana, Bu Restu, Pak Itu. Sekali lagi saya menyampaikan selamat dan tolong benar-benar kalian serius di masing-masing mitra, tunjukkan etika yang baik, attitude yang baik, kinerja yang baik, agar supaya memang mitra itu menilai UB itu baik. Kalau kalian baik, pasti UB akan nilai baik. Demikian sebaliknya. Naudzubillahi min dzalik. Semoga itu bisa menjadi apa namanya pancaran kebaikan untuk adik-adik kalian di tahun mendatang. Karena saya berharap program-program begini dimasifkan nanti ke depan. Supaya apa? Supaya bisa memberikan kesempatan anak-anak itu untuk belajar lebih banyak di luar kampus. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Ito. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Samsul atas sambutan yang telah diberikan dan arahannya untuk adik-adik mahasiswa. Selamat datang kepada Ibu Ketua Program Studi Agroekoteknologi, Ibu Dr. Anas Satyana Karyawati. Untuk selanjutnya, mari kita dengar sambutan dari Ibu KPS kepada Ibu Ana, disilakan. Baik, terima kasih Pak Itu yang saya hormati, Bapak Dr. Muhammad Samsul Hadi selaku Ketua Departemen dari Hama Penyakit dan semua panitia dari magang riset yang diselenggarakan oleh Minat Perlindungan Tanaman yang saya cintai semua mahasiswa agroekoteknologi untuk Minat Perlindungan Tanaman. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena kita semua dapat dalam keadaan sehat sehingga dapat hadir pada pembekalan magang berdampak riset untuk minat perlindungan tanaman ini. Eh, Tadi sudah ditekankan oleh Bapak Ketua Departemen bahwa kita diminta untuk eh, menyelaraskan antara kegiatan kita dengan mitra, ya, dengan harapan bahwa kita di sana akan bisa menjalin kerjasama. Dan tadi juga sudah ditekankan bagaimana sikap kita untuk berada di mitra yang kita titipi anak-anak yang di mana anak-anak di sana melakukan penelitian dan magang sekaligus, ya. Eh, Demikian juga saya juga mohon sekali lagi menekankan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Departemen bahwa kalian di sana bisa menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dimanapun, baik di kelompok tani maupun di lembaga riset, di BRIN, dan lain sebagainya.
gali sebanyak-banyaknya, pelajari sebanyak-banyaknya. Yang tidak bisa kalian lakukan di kampus ini, bisa kalian gali sebanyak-banyaknya di mitra, yang di mana kalian melakukan magang dan riset sekaligus. Nah, pesan saya, karena untuk magang berdampak riset ini, KRS-nya agak berbeda. Jadi nanti kalian KRS-nya tidak di KRS reguler, tetapi di KRS magang berdampak. Sehingga kalian nanti saya minta untuk tetap melakukan KRS, tetapi di magang berdampak, sehingga eh, bisa tercatat sebagai kegiatan yang bersama mitra, ya. Jadi itu nanti bisa tercatat sehingga bisa menambah IKU di departemen, yang nantinya akan menambah IKU di eh, fakultas, ya. Sekali lagi nanti jangan lupa itu, karena biasanya karena kalau misalnya nanti kalian melakukan KRS-nya di reguler, maka itu data-data teman-teman yang melakukan magang berdampak ini tidak bisa terambil. Ya, nanti mungkin tolong diperhatikan. Nah, untuk mata kuliah yang diambil atau nanti yang diajukan untuk rekognisi itu nanti bisa eh, bisa lebih luas dibandingkan kalau kalian melakukan magang reguler, timelinenya maupun perubahan-perubahannya. Tapi sekali lagi itu nanti yang perlu kalian ingat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan magang berdampak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia, Bu Restu, Pak Ito, Pak Ahmad Fitriadi yang telah membantu untuk teman-teman bisa melakukan magang berdampak. Nah, terkait sosialisasi mungkin nanti bisa kita sama-sama sampaikan ke pihak fakultas, karena kemarin juga yang magang berdampak ada juga untuk slot untuk dilakukan supervisi. Jadi mungkin nanti kita bisa sama-sama menyampaikan itu ke fakultas untuk apa saja yang harus yang harus syarat-syaratnya supaya kita bisa menentukan untuk supervisi nanti, supaya membantu juga teman-teman dari baik dari akademik maupun dari keuangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Kadep dan teman-teman, selamat melakukan magang berdampak. Selamat pagi. Baik, terima kasih banyak Bu Ana atas arahan yang telah diberikan kepada teman-teman mahasiswa. Baik, kita sekarang menginjak acara inti, nggih. Mungkin saya langsung saja ya, Bu Restu, untuk saya izin share screen. Apakah sudah terlihat ya, atau belum? Sudah, Pak. Oke. Baik, di sini saya akan memaparkan kembali ya teman-teman ya terkait magang berdampak riset Departemen HPT. Nah, seperti yang telah tadi disampaikan sebelumnya, pada tahun 2026 ini terdapat setidaknya 56 atau 58 ya mahasiswa dari minat perlindungan tanaman yang mengikuti kegiatan magang berdampak riset. Nah, dulunya seperti teman-teman tahu juga bahwa namanya itu dulu adalah MPKM. Saat ini berganti menjadi magang berdampak, dan di magang berdampak itu terdapat beberapa bentuk kegiatan untuk di Minat Perlindungan Tanaman atau Departemen HPT. Bentuk kegiatan yang paling sesuai adalah magang berdampak riset. Jadi untuk tahun 2026 ini terdapat 56 mahasiswa Departemen HPT atau sekitar 47% dari total mahasiswa yang telah memilih kegiatan magang riset, dan terdapat 9 mitra tadi yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pak Samsul, ada 4 mitra lama dan 5 mitra baru. Dan berikut adalah sebaran mitra-mitra untuk tahun ini. Ada dari beberapa eh, pusat riset di BRIN, kemudian juga ada yang baru
FACT, kemudian ada dari ATP UB, kelompok Tani Miru, ini juga baru. Lily Harvest dan Wisata Dusun Kuliner di Batu, Mitra Lama, PT Sirtanio di Banyuwangi, PPKS ini memang sudah bermitra dengan kami sejak tahun-tahun lalu, tetapi baru tahun ini nggih, terdapat satu mahasiswa yang memilih berkegiatan di PPKS dan ada juga pusat penelitian teh dan kinati gabung sebanyak 5 orang. Seperti halnya yang telah disampaikan pada sosialisasi kemarin, terdapat persamaan antara magang reguler dan magang riset. Yang pertama tadi telah disampaikan oleh Ibu Ana bahwa kegiatan ini nanti adalah diakui sebagai kegiatan mahasiswa di luar kampus. Sehingga kegiatan ini juga berbasis dengan mitra. Nanti teman-teman untuk KRS-nya pintunya berbeda ya di SIAM. Nanti ada KRS reguler dan juga yang KRS magang bertambah. Nanti akan ada sosialisasi pada bulan Juli akhir atau Agustus awal ya teman-teman. Kemudian membutuhkan pembimbing baik di departemen maupun di lapang. Kemudian ada dokumen-dokumen yang untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut dan juga adanya etika dan SOP. Nah, ini teman-teman yang agak berbeda dari sosialisasi awal dulu. Kalau teman-teman lihat di sini ada tulisan yang dicetak tebal, mungkin langsung kita lihat di beban ya teman-teman ya. Kalau magang reguler seperti pada umumnya adalah 4 SKS. Nah, kemarin saat di awal magang riset tersebut bebannya totalnya adalah 20 SKS. Nah, ternyata pada tahun ini itu ada sedikit perubahan pada pedoman magang riset bertambah bahwa magang riset itu minimal SKS yang perlu diambil oleh mahasiswa adalah 11 SKS. Itu sudah terakui ya, teman-teman. Jadi nanti saat KRS-an tidak lagi teman-teman perlu penuh hingga 20 SKS, 11 SKS pun cukup ya. Jadi nanti 11 SKS itu termasuk apa saja akan saya jelaskan lebih detail. Kemudian kalau di magang riset ini teman-teman juga sudah paham bahwa kegiatan ini juga sekaligus eh, ada kaitannya dengan penyelesaian tugas akhir atau skripsi. Jadi kegiatan teman-teman di magang riset berdampak akan ada penelitian yang kemudian data-data itu digunakan untuk penyelesaian tugas akhir skripsi. Luaran utamanya sebenarnya sama persis dengan kegiatan magang reguler, hanya saja karena tadi ada keterkaitan dengan skripsi, maka pada magang riset berdampak ada juga luaran berbentuk skripsi. Nah, konsekuensinya kalau makan reguler pada semester 7 atau antara ini, yang memilih magang reguler hanya berfokus pada penyelesaian magang kerja, tetapi untuk teman-teman yang memilih magang riset bertambah, selain ada pemenuhan magang kerja secara umum, ada juga rekognisi nanti kegiatan untuk menutup 11 SKS ini ya, dan juga penyelesaian tugas akhir. Lalu bagaimana bentuk kegiatan ini? Magang riset bertambah ini, mahasiswa akan melaksanakan kegiatan magang kerja dan sekaligus penelitian untuk skripsi. Dan juga beberapa kegiatan-kegiatan lain untuk pemenuhan SKS yang teman-teman akan ambil ya. Mahasiswa akan mengikuti kegiatan di Mitra dengan beban pembelajaran yang direkognisi ke kegiatan-kegiatan magang riset bertambah. Nah, tadi ya teman-teman ya, teman-teman cukup mengambil 11 SKS ya, di mana 10 SKS-nya itu untuk memenuhi magang kerja dan skripsi yang merupakan memang kewajiban ya bagi mahasiswa S1. Kemudian satu SKS lainnya ini dipenuhi melalui mata kuliah rekognisi. Nah, satu SKS ini teman-teman wajib mengambil yang namanya diseminasi Merdeka Belajar atau mungkin nanti mata kuliahnya agak sedikit berbeda ya namanya ya. Tetapi satu SKS itu digunakan untuk mencirikan bahwa teman-teman mengikuti kegiatan yang bukan magang reguler. Jadi ada penciri bahwa teman-teman mengikuti bentuk kegiatan magang riset bertambah. Nah, kenapa di sini ada bintang ya? Kalau teman-teman lihat di bawah ini ada tulisan syarat minimal. Artinya apabila teman-teman ingin mengambil mata kuliah lain ya, itu dibolehkan. Jadi maksimal mungkin 15 saja cukup ya. Jadi rantang SKS-nya bukan lagi 20 SKS, tetapi 11 hingga 15 SKS. Nah, kenapa kok 15 SKS
bisa jadi mungkin ya ada teman-teman dari dirinya sendiri ya yang ingin memperbaiki IP begitu ya untuk mengambil mata kuliah tambahan eh, 2 mata kuliah gitu ya yang kemudian ditutup dengan cara rekognisi kegiatan-kegiatan teman-teman saat di magang riset bertambah ini atau memang dari arahan dosen pembimbing baik di kampus maupun di mitra ya. Kemarin saat sosialisasi dengan mitra ya, salah satu pembimbing di BRIN itu, di pusat riset apa itu, mereka juga ingin memberikan ilmu yang lebih ya kepada mahasiswa sehingga sayang jika tidak direkognisi. Nah, saat itu kalau ada kejadian seperti itu, teman-teman bisa nanti kegiatannya direkognisikan menjadi mata kuliah. Nah, ini tadi sekali lagi komponen wajib adalah magang kerja dan skripsi dan ini ya nanti ada 1 mata kuliah sebesar 1 SKS bobotnya untuk rekognisi magang riset. Jadi totalnya minimal ya yang diambil teman-teman 11 SKS itu cukup ya. Tetapi tadi apabila ada kasus-kasus khusus yang kemudian teman-teman ingin mengambil lebih dari 11 SKS dibolehkan ya. Tetapi untuk amannya 11 hingga 15 SKS saja sudah cukup. Kemudian nanti luaran atau pelaporan dari magang riset pertama ini, teman-teman perlu ya membuat proposal magang dan proposal riset yang ini menyesuaikan kebutuhan mitra ataupun dosen pembimbing ya. Jadi perlu didiskusikan dengan dosen pembimbing baik di kampus maupun di mitra. Nah, nanti setiap minggunya atau setiap bulannya teman-teman juga harus mengirimkan logbook kegiatan ya, baik ke dosen pembimbing di lapang maupun dosen pembimbing di kampus. Nah, logbook ini teman-teman untuk mencatat ya kegiatan-kegiatan yang telah teman-teman lakukan di magang dan nanti kan di logbook itu ada jam kerja. Nah, dari jam kerja inilah kemudian kan akan direkognisikan menjadi SKS. Sehingga logbook kegiatan perlu ditulis ya dengan detail. Kemudian ada laporan magang, ada ujian magang untuk pemenuhan tadi ya, magang kerja. Kemudian ada proposal skripsi dan dalam rangkaian skripsi itu ya, setelah teman-teman membuat proposal akan ada seminar proposal terlebih dahulu ya. Kemudian dilanjutkan dengan seminar hasil, nanti sebelum yang paling akhir adalah ujian skripsi. Nah, seperti halnya dengan magang-magang pada umumnya ya, ataupun bentuk-bentuk kegiatan MBKM sebelumnya, nah teman-teman juga diwajibkan untuk membentuk video kegiatan ya. Ini bukan yang panjang-panjang sampai 30 menit atau 1 jam ya, cukup video-video singkat. Nanti untuk formatnya akan diinformasikan lebih lanjut oleh panitia. Kemudian ini yang timeline kegiatan kita, sekarang kita sudah sampai pembekalan ya, jadi sudah melewati dari pendaftaran. Nah, lalu bagaimana nanti pelaksanaannya ya secara garis besar seperti ini ya teman-teman ya. Pada akhir Juni ya saat ini ya itu teman-teman dilakukan sosialisasi dan pembekalan ya untuk KRS. Mungkin masih nanti ya sebenarnya teman-teman ya karena masih belum dibuka. Mungkin akhir Juli atau awal Agustus akan ada sosialisasi kembali mengenai pengisian KRS. Nah, diharapkan ya teman-teman itu dapat memulai kegiatan seawal mungkin ya di bulan Juli. Jadi secara surat ya, secara resmi itu teman-teman sudah dibolehkan untuk mengikuti kegiatan magang di Mitra tertanggal 1 Juli 2026. Nah, nanti Juli hingga November itu adalah pelaksanaan magang kerja dan riset. Ini rentang waktu ya, teman-teman ya, karena tadi 11 SKS atau mungkin ada yang ngambil 15 SKS, mungkin waktu pelaksanaan antar individu itu bisa berbeda. Dan seperti yang kalau teman-teman masih ingat pada sosialisasi sebelumnya, itu diinformasikan bahwa 1 SKS itu bobotnya 40 jam kerja. Jadi kalau 11 SKS ya dikalikan saja 40. Oh, berarti 11 kali 40 berapa jam kerja? Nah, teman-teman minimal harus memenuhi jam kerja tersebut. Nah, pada rentang-rentang eh, September hingga November ini, teman-teman melakukan seminar proposal dan seminar hasil ya. Dan nanti di akhir tahun ini ya, di bulan Desember, diupayakan teman-teman semua sudah bisa melakukan ujian skripsi. Karena apa? Januari itu biasanya adalah periode penutupan pendaftaran yudisium ya. Dan kalau misalkan teman-teman sudah lewat dari penutupan yudisium ya, daftar yudisium, maka teman-teman akan terhitung semester selanjutnya. Nah, ini kan sayang sekali ya.
sebenarnya bisa lulus 3,5 ya atau tepat waktu, tetapi karena molor-molor kurang terlambat 2 hari 3 hari ya dari penutupan daftar yudisium ya sudah tidak bisa ya. Jadi kalau bisa ya pada Desember ini teman-teman fokuskan untuk pelaksanaan ujian skripsi. Karena setelah ujian skripsi teman-teman masih ada revisi dan sebagainya. Sehingga kalau ujian skripsinya nanti di bulan Januari itu terlalu mepet ya. Ini ya, magang dari set dapat dilakukan secara berurutan atau bersamaan sesuai kondisi di mitra. Yang terpenting kedua kegiatan menghasilkan luaran yang berbeda ya. Jadi ada kegiatan magang, ada juga kegiatan penelitian. Nah, ini berbeda. Sehingga nanti akan ada laporan magang dan yang naskah skripsi dari hasil penelitian. Nah, paling gampang teman-teman artinya pada saat teman-teman datang di Juli itu ya, teman-teman kan mengikuti kegiatan apapun yang dilakukan oleh mitra ya. Nah, seluruh kegiatan itu kemudian teman-teman bentuk sebagai laporan magang. Apa kegiatan utama di sana yang kemudian teman-teman dapat ambil sebagai laporan magang. Nah, di awal bulan Juli itu teman-teman juga menggali ide-ide atau topik-topik penelitian ya yang berada di mitra ya. Kemudian didiskusikan dengan dosen pembimbing dan juga baik di lapang maupun di kampus. Sehingga pada bulan Agustus teman-teman sudah dapat ide, sudah bisa melakukan kegiatan penelitian seawal mungkin. Nah ini ya tadi ya lebih rincinya. Jadi di Juli ini ada penyelesaian magang kerja ya. Harapannya 4 SKS magang kerja itu selesai pada bulan Juli ya. Nanti Agustus awal ini teman-teman sudah bisa melakukan penyelesaian laporan atau naskah magang ya, magang kerja ya. Kemudian juga dilakukan ujian magang kerja secara daring ya. Jadi ujian magang kerja teman-teman dibolehkan untuk daring ya. Kemudian pada Agustus ini apabila sudah menemukan ide, kemudian dan sebagainya, ya pada bulan Agustus akhir ataupun awal September teman-teman sudah bisa melakukan seminar proposal ya. Sehingga pada bulan September sehingga seterusnya ini teman-teman fokuskan untuk melakukan penelitian. Seminar proposal apakah harus luring, Pak? Nah, seminar proposal dan seminar hasil ini juga dibolehkan untuk daring ya, teman-teman ya. It- jadi ujian magang kerja, seminar proposal, dan seminar hasil dibolehkan untuk daring. Nanti ujian yang akhir ya, ujian skripsi atau ujian komprehensif itu baru harus dilaksanakan secara luring ya di akhir tahun. Nah tadi karena ini kan timeline ini adalah timeline yang awal yang 20 SKS. Tapi sekarang ada perubahan hanya 11 hingga 15 SKS. Harapannya teman-teman lebih bisa memanfaatkan ya atau memaksimalkan waktu yang ada. Jadi kalau misalkan penelitiannya, oh ada, kita tidak tahu ya bahwa saat melakukan penelitian mungkin ada error-errornya sedikit. Nah ini teman-teman masih punya banyak waktu untuk mengulang kembali penelitian-penelitian yang mungkin tadi ada sedikit error gitu ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga di sini, mungkin beberapa teman-teman kan sudah punya nama dosen, maaf, pembimbing di lapang ya, pembimbing yang di mitra. Nah, apabila pembimbing mitra itu kemudian ingin menjadi pembimbing skripsi, ya, pembimbing skripsi, sekali lagi maka persyaratannya adalah pembimbing mitra harus minimal memiliki kualifikasi pendidikan S2 ya, teman-teman ya. Dan teman-teman nanti mohon ya saat datang di mitra itu segera dipastikan ya, segera didiskusikan dengan pembimbing mitra, di mitra, beliau ingin menjadi pembimbing skripsi juga atau tidak. Karena kalau misalkan beliau ingin menjadi pembimbing skripsi itu ada beberapa dokumen atau langkah-langkah administratif yang harus dilalui ya. Teman-teman nanti perlu memberikan nama lengkap dari pembimbing mitranya, kemudian NIK-nya, mungkin jabatannya di sana apa, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Dan itu harus segera diurus ya. Kemudian ini nanti alur magangnya. Jadi ada tahap pertama persiapan dan pendaftaran. Ini sudah kita lalui ya. Kemudian nanti akan ada KRS. KRS itu mungkin akan ada sosialisasi lagi ya pada bulan Juli akhir atau Agustus awal. Kemudian nanti teman-teman akan diberikan contoh bagaimana cara pengisian KRS-nya. Karena tadi ya telah disampaikan oleh Ibu Kaprodi, Bu Ana,
nanti rumahnya berbeda ya antara yang mahasiswa yang magang reguler sama yang memilih magang berdampak. Itu tidak boleh salah input ya teman-teman ya. Nanti kalau salah input, teman-teman perlu lagi ke kampus ya, ke akademik untuk mengganti-gantinya. Nah itu kan menjadi ribet. Nah setelah itu nanti akan ini teman-teman pelaksanaan magang di mitra dan nanti riset dan penyelesaian. Nanti PPT ini akan diberikan ke teman-teman juga ya. Mungkin di sini ada yang tidak hadir dan sebagainya. Nah, tadi juga bahwa setiap kegiatan di teman-teman perlu didokumentasikan dalam bentuk logbook ya. Jadi mulai tanggal, jamnya, kemudian jam selesai kapan, durasi berapa ya. Uraian kegiatan dan diberikan foto ya atau dokumentasi. Nah, ini nanti logbooknya secara mingguan ya. Secara mingguan, kemudian sebagai bukti aktivitas dan bahan monitoring baik dosen pembimbing di lapang maupun dosen pembimbing di kampus. Wajib diisi setiap hari, tidak boleh diisi sekaligus di akhir kegiatan. Nah, nanti teman-teman di sini kan juga semuanya sudah bergabung pada Google Classroom untuk magang riset berdampak Departemen HPT. Nah, template-template logbook, template-template yang lain sebagainya ya, itu akan diunggah pada Google Classroom tersebut. Nah, ini teman-teman nanti silahkan ya masing-masing individu sekali lagi menceklis kesiapan masing-masing ya. Apakah sudah memiliki topik riset, mitranya apa ya, timelinenya tadi tolong dipahami. Kemudian juga tidak lupa selalu berdiskusi dengan dosen pembimbing ya. Teman-teman sebelum berangkat informasikan juga ke dosen pembimbing dan sebagainya. Dan mungkin ya, sebelum teman-teman ke mitra, ini hal penting tetapi sering terlewat adalah teman-teman belajar ya tentang mitranya ya. Misalkan ada yang mitra di Kina tadi ya, Pusat Penelitian Teh dan Kina. Silakan dulu dibaca-baca Pusat Penelitian Teh Kina itu apa ya. Hmm. Tupoksinya bagaimana ataupun yang teman-teman dengan BRIN ya, kan sudah jelas nanti pembimbingnya siapa. Silakan dibaca profil-profil beliau ya, baik di lamannya BRIN maupun artikel-artikel atau penelitian-penelitian yang telah ditulis oleh beliau. Nah, itu hal kecil, tetapi ketika mitra tahu bahwa teman-teman, oh sudah sedikit belajar tentang mitra atau sudah tahu latar belakang atau background dari peneliti tersebut, nah itu akan memberikan nilai tambah bagi teman-teman ya. Jadi jangan langsung datang kosongan ya. Teman-teman mencari tahu dulu ya mitra itu bagaimana, atau misalkan peneliti-peneliti itu track recordnya bagaimana. Ada peran masing-masing utama dalam magang riset, mahasiswa, terus pembimbing, mitra, dan departemen ya. Ini sudah jelas. Nah, nanti ini akan ada pembekalan KRS ya, sekitar awal Agustus, 1 Agustus ya, secara daring. Nah, teman-teman ya, ini juga nanti diperlukan dokumen perjanjian kerjasama dengan mitra. Mungkin sudah ada yang tidak. Nah, mungkin bagi mitra yang kemarin dari hasil sosialisasi kami mereka minat untuk melakukan perjanjian kerjasama ya, jadi ada suatu dokumen legalitas gitu, teman-teman. Nah, ini nanti mungkin ada kalanya kami dari panitia juga memerlukan bantuan dari teman-teman ya. Misalkan untuk berkoordinasi dengan mitranya. Nanti saat kami supervisi, mungkin supervisi pada bulan September ya, itu juga akan dilakukan penandatanganan dokumen kerjasama tersebut antara fakultas kita dengan mitra-mitra teman tersebut. Nah, ini ya yang penting ya dalam hal pembekalan do's and don'ts-nya ya teman-teman ya. Sekali lagi nanti karena teman-teman membawa alma mater kita ya, tadi telah disampaikan oleh Pak Samsul, kalau misalkan nanti, nauzubillah tadi ya, kalau misalkan teman-teman tidak baik, nanti yang kasihan angkatan-angkatan selanjutnya ya, jadi tidak bisa melakukan magang eh, reguler maupun magang riset berdampak pada mitra tersebut ya. Sekali lagi, hargai waktu ya, datang tepat waktu, jangan datang lambat. Kadangkala ada beberapa mitra yang ada apel ya, ada upacara. Nah, teman-teman juga harus ikut ya, aktif bertanya ya, jangan berasumsi. Maksudnya kalau teman-teman bingung, kemudian sungkan, aduh mau tanya kok sungkan, tapi kalau asumsi sendiri kadang-kala malah keliru ya. Jadi kita bertanya ya, tidak apa, nanti secara sopan ya, mendengarkan apa seluruh yang yang akan disampaikan oleh mitra ya, baik dosen pembimbing mitranya maupun staf-staf lain yang ada di mitra. Mencatat ya hal-hal kecil yang diinformasikan ya, hal-hal detail kecil
yang diinformasikan oleh mitra, teman-teman catat ya, jangan mengandalkan ingatan saja. Kadang memang saat kita diajak bicara, oh ingat, 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 tapi nanti lupa gitu ya. Nah, ini juga yang penting berinisiatif ya. Jangan menunggu dulu ya. Ini juga teman-teman saat di mitra itu kan pengembangan soft skill ke teman-teman ya di dunia usaha dan di dunia industri. Nah, hal-hal ini sekecil seperti ini itu akan membantu teman-teman dalam nanti pelaksanaan skripsi, pembimbingan dengan dosen pembimbing maupun saat ujian akhir dan nanti saat teman-teman sudah lulus ya. Jujur ya, nanti saat penelitian apapun yang teman-teman peroleh, itu laporkan ke dosen pembimbing, baik mitra maupun kampus ya. Tidak perlu manipulasi data. Nanti dosen pun akan mengarahkan, oh datanya seharusnya penelitiannya seperti ini Mas, coba ya. Kalau misalkan datanya teman-teman merasa jelek, belum tentu data yang teman-teman rasa jelek itu jelek ya. Mungkin nanti saat dosen pembimbing melihat, oh nggak apa-apa, ini memang datanya seperti ini itu malah menarik ya. Jadi bersikap jujur ya. Bertanggung jawab tentu ya nanti teman-teman hal yang telah dilakukan misalkan diberi tugas oleh mitra ya selesaikan ya, kita harus memiliki integritas yang tinggi, belajar ya, dan mungkin ini seringkali ada ideologi oh aku anak hama gitu ya, jadi nanti saat teman-teman yang lain itu belajar misalkan pengamatan mikroskopik jamur kalian nggak mau lihat ya. Nah, kesempatan di mitra ya itu digunakan untuk belajar apapun ya sebanyak mungkin ya, dan jangan hanya misalkan tadi hama ya aku hama gitu ya, penyakit ya aku penyakit, tidak ya teman-teman ya. Manfaatkan waktu ya di mitra itu semaksimal mungkin, misalkan di BRIN ya ataupun di pusat riset maupun yang misalkan di lainnya, itu mereka memiliki fasilitas ya, alat-alat yang mungkin kita tidak ada ya. Atau misalkan kita ada tetapi teman-teman saat menggunakannya di sini kan banyak yang lain menggunakannya, ada mahasiswa S1, S2, S3 yang menggunakan. Nah, sehingga teman-teman belum tentu memiliki kesempatan untuk menggunakan suatu alat ya di fakultas ya. Nah, mungkin di mitra ada alat-alat demikian ya. Teman-teman pelajarilah ya, itu kesempatan yang baik. Kemudian yang terakhir ada berkomunikasi dengan baik dan ini ya jaga nama baik diri dan alma mater. Sampai saat ini sih masih belum ada ya mahasiswa Departemen HPT yang kemudian eh, membuat ulah gitu ya, kemudian tempat magangnya tidak menerima lagi mahasiswa magang sarjana, belum ada ya. Jadi saya harap ya tahun ini juga tidak ada ya. Mohon jaga nama baik diri dan alma mater. Selama magang, jangan hanya bertanya apa yang harus saya kerjakan, tetapi juga apa yang saya bisa pelajari hari ini. Oke, selamat belajar dan semoga lancar ya. Demikian paparan dari saya. Saya tutup dan kita lanjutkan pada sesi diskusi. Baik, teman-teman, ada yang ditanyakan? Silakan apabila ada pertanyaan, teman-teman. Ya, silakan Latinov. Baik, Pak. Jadi kan saya mau Mm-mm. nanya izinnya, Pak. Eh, Misalnya pembimbing yang di Mitra itu sudah bisa ada memberikan topik, Pak. Juga lokasi penelitiannya juga ada. Terus misalnya udah mulai riset itu dari awal magang, untuk laporan magangnya itu apakah bisa kayak kayak udah progres dari risetnya itu, Pak? Oke. Nah, tadi ya, ada suatu pernyataan ya, tadi di PPT itu, tolong kita harus bisa membedakan ya, antara mana kegiatan dan nanti data yang untuk laporan magang sama yang untuk skripsi. Nah, gini Latinov ya, atau mungkin teman-teman yang lain. Oh, aku sudah punya topik nih. Misalkan topiknya pengamatan HAM, misalnya pengamatan hama A gitu ya, pada perkebunan kakao. Itu adalah topik penelitian Latinov. Nah, supaya berbeda dengan topik penelitian itu, coba sih Latinov ya untuk secara mandiri, untuk laporan magangnya jangan fokus yang untuk hama itu, tetapi mungkin adalah judulnya dibuat inventarisasi hama-hama pada tanaman kakao. Nah, ini kan berbeda ya. Yang nanti untuk ujian, untuk laporan skripsi atau untuk penelitian adalah fokus pada hama tertentu, data-data penelitian dari kajian terhadap hama tertentu spesifik itu. Tapi untuk laporan magang, buatlah suatu topik yang sangat umum ya, yang kemudian
datanya berbeda dengan yang penelitian ya. Karena nanti saat penelitian misalkan ya, teman-teman menulis ujian akhir menjadi bingung loh. Data ini sudah aku masukkan pada laporan magang, tetapi saat ini aku butuh data ini untuk laporan skripsiku juga. Nah, teman-teman juga sudah belajar ya bahwa misalkan data itu terkadang kalau misalkan sudah dipublikasikan dalam bentuk yang lain, dalam hal ini laporan magang ya, nanti saat dilakukan uji plagiasi, nah kena di skripsinya teman-teman ya. Nanti teman-teman di akhir itu sebelum yudisium laporan skripsinya itu akan dilakukan uji plagiasi. Dan harapannya kan skripsi itu sifatnya original. Data-data yang ditampilkan di skripsi itu belum dipublikasikan atau dituliskan dalam bentuk laporan-laporan yang lain. Jadi begitu ya Latinov ya. Mohon tetap dipisahkan antara kegiatan yang magang dan juga kegiatan yang skripsi. Tetapi kalau misalkan mau kelanjutan ya bisa saja misalkan yang laporan magangnya itu yang sangat umum dulu ya, sangat umum banget ya. Baru yang nanti penelitian itu yang spesifik. Gitu ya Latinov ya untuk mengamankan ya. Makasih banyak, Pak. Silakan yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan ini berarti sudah jelas ya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Restu atau Pak Vivit. Baik ya, sebenarnya ini sudah tidak ada baik ya. Ini saya tunggu lagi mungkin sekali lagi saya tawarkan apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik ya, kalau tidak ada, saya harap paparan hari ini dapat eh, teman-teman pahami ya. Tadi sekali lagi titik tekannya bukan lagi 20 SKS ya, tetapi 11 hingga 15 SKS. Minimal 11 saja sudah cukup. Nah, tetapi apabila nanti ada yang menghendaki 15 dari hasil diskusi antara dosen pembimbing lapang dan di kampus, dibolehkan ya. Nanti PPT tadi akan disampaikan juga ke teman-teman. Di sini mungkin ada yang tidak hadir. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Semoga diberi kelancaran untuk kegiatan magang riset berdampak di awal bulan Juli nanti ya. Sekian dari saya tutup. Sampai jumpa dan sehat selalu.